Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Yusriani. Saya adalah guru SD di SD Negeri 1 Lasolo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, sekaligus peserta PPG dalam jabatan periode 4 piloting 3 tahun 2024 di Universitas Tadulako dengan nomor UKG 2016 99424852 dan NIM A61124572. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya atau video UKIN guna memenuhi praktik kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Berikut data saya: KTP, kemudian data peserta saya, profil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang untuk pimpin doa ya. Coba Haikal pimpin doa dulu. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ahmad Karimullah, Ahmad Fauzan, semangat pagi. Semangat luar biasa. Mari kita bersama ya. Dan yang kedua, siswa dapat memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin ketiga, siswa dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita memulai tentang pelajaran kita sebentar ini, Ibu Guru mau bertanya dulu. Pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat? Dalam membuat aturan. Ada lagi?
sudah bahas di pertemuan yang lalu ya. Jadi untuk sekarang kita akan masuk pada materi kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk, ibu guru mau bertanya dulu kepada kalian. Apa yang kalian lakukan di rumah? Sebelum kalian berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Mandi. Membersihkan tempat tidur. Yaitu ketika kamu berada di rumah. Ketika kamu di sekolah, gurumu memberikan sesuatu tugas, kira-kira kamu mau mengerjakan atau kamu tidak kerjakan? Kenapa kamu harus kerjakan? Karena karena sebuah kewajiban. Ibu guru akan menampilkan apa itu tentang hak dan kewajiban. Sedikit materinya ya, agar kamu sebentar ketika kamu melaksanakan tugas kamu yang ibu guru berikan, kamu bisa tahu oh ini hak, ini kewajiban. Contoh-contohnya seperti apa ya, kamu bisa tahu. Jadi bagaimana kamu bisa mau pelajari kalau kamu belum tahu materinya ya, belum ibu guru memberikan materi. Sebelum kalian ini pelajari, ibu guru akan menampilkan video materi hak dan kewajiban ketika di rumah dan di sekolah. Oke, yang pertama ibu guru akan tampilkan yaitu hak dan kewajiban di rumah. Coba kamu dengarkan baik-baik videonya ya. Kamu belajar. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Lustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul. Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman.
Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kamu berada di rumah ya, itu hak dan kewajiban kamu ketika berada di rumah. Yang video pertama. Sekarang ibu akan tampilkan hak dan kewajiban kamu ketika berada di sekolah ya. Nah, coba kamu simak ya. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah.
Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hal lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Videonya. Dan kedua video kami sudah simak. Yang pertama yaitu video tentang pembelajaran hak dan kewajiban ketika kamu berada di rumah kamu dan di masyarakat. Kemudian yang video kedua itu menampilkan tentang hak dan kewajiban ketika berada di rumah dan di sekolah ya. Nah, setelah kamu menyimak video tadi, jadi apa yang kamu pikirkan tentang hak dan kewajiban? Guru bertanya sama kamu pada siswa, apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Ya? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Itu jawaban dari teman kamu, siapa namanya? Raya ya. Nah, kewajiban sudah. Kemudian ibu mau bertanya tentang apa itu hak. Ada yang tahu? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah mengerjakan kewajiban. Ah, bagus ya. Siapa namanya? Raya. Coba. Raya. Bagusnya jawabannya. Hak adalah segala sesuatu yang akan
bagi 3 saja ya. Nah, yang pertama kelompok 1, 2, dan 3 ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Nara, kelompok 2 Haikal, dan kelompok ketiga dipimpin oleh Fauzan ya. Oke. Dan kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi di kerja di bawah saya cukup kalau saya cukup mau di belakang ya, kamu di belakang saya itu ada 4 ya, ada 4 yang harus kamu kerja. Yang pertama melengkapi gambar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah ya. Berikan tugasnya ini lengkapi saja, nanti sebentar dipresentasikan di depannya sudah membuatkan gambarnya. Kemudian yang kedua, menyusun cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi kamu buat ya sebuah cerita di situ tentang hak, cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajibannya ya. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat yang isinya memuat tentang hak dan kewajiban. Nanti yang keempat itu baru kita presentasikan di depan kelasnya hasil dari kamu kerja. Ini kamu meletakkan gambar tentang hak dan kewajiban. Guru sudah sediakan itu, jadi sebentar ketika kamu presentasikan kamu punya hasil kelompok, kita diskusikan dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2 anggota Muhammad Haikal, Muhammad Yusuf, Muhammad Alka, Muhammad Isdi, Muhammad Ika. Nomor 1, melengkapi gambar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ini ada teman-teman di gambar kedua orang tua sedang makan bersama dengan anak. Ini adalah kewajiban. Ini adalah hal. Teman-teman, gambar ini adalah orang tua yang sedang namanya anak. Ini adalah hak. Teman-teman, ini adalah gambar proses belajar. Ini adalah hak. Dua, menyusun cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Nina berangkat ke sekolah melaksanakan upacara bendera hari Senin dan Nina mendapatkan bimbingan kepala guru dan fasilitas di sekolah. Membuat kalimat isinya memuat tentang hak dan kewajiban. 3, akan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan Nina mendapatkan perlindungan orang tua. Kewajiban adalah Nina wajib menaati peraturan di sekolah dan wajib mengikuti jadwal PT. Kelompok selanjutnya. Tepuk tangan kita beri aplaus. Kelompok 1. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan latihan mandiri kalian ya. Jadi semuanya mengerjakan soalnya ya. Tadi kan latihan kerja kelompok. Sekarang saya ingin berikan latihan mandirinya.
kewajiban? Sesuatu yang dikerjakan, bukan Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan. sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban apa? Hak sesuatu yang dikerjakan. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, jadi tugas kamu nanti di rumah adalah kamu membuat gambar-gambar memisahkan antara hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah ya. Kamu buat dari kartu ini, ya, mulai dari kartu ini, kamu kelompokkannya hak, kewajiban di sekolah dan di rumah. Kamu buatnya, kemudian kamu tempel di tempat seperti ini, ya. Itu tugas kamu di rumah ya, PR kamu ya, ketika kamu masuk sekolah. Jadi kamu harus menggunting-gunting yang seperti ini, kamu tempel di sini ya. Oke. Kayaknya lemas semua ini. Pengen tetap semangat dulu supaya ini semangat semua ya. Coba. Sekali lagi supaya lebih semangat lagi ya. Saya lemas semua saya lihat gini. Oke, tepuk semangat. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Oke, dirapikan